Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta, Bapak dan Ibu para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para widyaswara dan tenaga pengajar, serta para peserta diklat yang berbahagia. Menghaturkan selamat datang pada acara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta sejak hari ini tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 November tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, berikut laporan persiapan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Yunaldi STMT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Kementerian PUPR, yang kami hormati Bapak Kepala Biro Pegawaian dan Organisasi Tata Laksana Kementerian PUPR, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Konstruksi, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM, para widyaswara, serta para undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus hari ini sampai dengan 16 November 2020 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta. Pada kesempatan ini, kami selaku penyelenggara pelatihan mohon perkenan untuk menyampaikan laporan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan pelatihan. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya diamanatkan akan ASN yang profesional dan berintegritas. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Dipa Satker Balai Diklat PUPR Wilayah 3 Jakarta tahun anggaran 2020. Kedua, maksud dan tujuan pelatihan. Pelatihan kepemimpinan administrator ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Ketiga, unsur peserta. Dari 30 orang calon peserta yang dipanggil, peserta yang mengkonfirmasi keikutsertaannya sebanyak 20 orang peserta dengan rincian sebagai berikut. Dari Unor Sekretariat Jenderal ada 1 orang, Inspektorat Jenderal 1 orang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 5 orang, Direktorat Jenderal Bina Marga 4 orang, Direktorat Jenderal Perumahan 3 orang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4 orang, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2 orang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 orang. Keempat, untuk unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari lingkungan Kementerian PUPR, Lembaga Administrasi Negara, pejabat fungsional, dan instruktur serta narasumber yang kompeten di bidangnya.
Kelima, kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan ini sebanyak 797 jam pelajaran atau JP yang akan dilaksanakan selama 89 hari pelatihan dengan rincian antara lain sebagai berikut. 185 jam pelajaran atau 21 hari pelatihan dilaksanakan secara klasikal on campus di tempat penyelenggaraan PKA, yaitu pada tanggal 10 sampai 15 Agustus 2020, 31 Agustus sampai dengan 12 September 2020, setelah itu 12 sampai 16 November 2020. Secara distance learning sebanyak 72 jam pelajaran atau 8 hari pelatihan secara distance learning tanggal 18 sampai 29 Agustus 2020. Serta 540 jam pelajaran atau 60 hari kalender dilaksanakan secara off campus, yaitu implementasi aksi perubahan kinerja organisasi di tempat tugas masing-masing sekaligus berkoordinasi dengan coach dan mentor mulai tanggal 14 September sampai 19 November 2020. Keenam, materi. Pelatihan ini terdiri dari 25 mata pelatihan dengan rincian antara lain sebagai berikut. Untuk materi klasikal, yang pertama, strategi dan kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, overview kebijakan pelatihan. Yang ketiga, dinamika kelompok. Yang keempat, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Kelima, bela negara kepemimpinan Pancasila. Keenam, konsepsi pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi. Ketujuh, manajemen perubahan sektor publik. Kedelapan, kepemimpinan transformasional. Kesembilan, manajemen penganggaran. Kesepuluh, manajemen resiko. 11, studi lapangan kinerja organisasi. Ke-12, berbagi pengalaman hasil studi lapangan kinerja organisasi. 13, merancang aksi perubahan kinerja organisasi. Ke-14, pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi. Ke-15, seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Ke-16, evaluasi substansi. Terakhir, 17, pembekalan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Untuk materi distance learning, yang pertama, jejaring kerja. Kedua, komunikasi efektif. Ketiga, akuntabilitas kinerja. Keempat, hubungan kelembagaan. Kelima, organisasi digital. Keenam, manajemen kinerja. Ketujuh, pembekalan studi lapangan kinerja organisasi. Kedelapan, standar kinerja pelayanan. Untuk metode pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah blended learning, yaitu pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan tatap muka atau klasikal 70% dan distance learning sebanyak 30%. Dengan materi ceramah, diskusi, studi kasus, evaluasi substansi, coaching, mentoring, studi lapangan, dan seminar terakhir. Para peserta pelatihan berbahagia, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan pula bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan ini, kami mohon para peserta untuk mengisi form evaluasi secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM, yaitu e-pelatihan. Kami sangat mengharapkan masukan atau saran yang membangun terkait kualitas penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan dan keberhasilan pengembangan SDM Kementerian PUPR di masa mendatang. Melalui kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyelenggaraan pelatihan ini. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuka pelatihan ini secara resmi. Demikian laporan kami, dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita simak bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR yang sekaligus akan membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Bu Sekjen, PLT Sekjen Menteri PUPR, yang dalam ini diwakili Pak Karo Kepegawaian dan Ortala, para pejabat administrator, dan tak lupa kapus saya, manajemen, dan kepala balai, serta para pejabat administrator yang saat ini mungkin menjadi peserta pelatihan kepemimpinan administrasi yang jumlahnya tadi sudah disebutkan, 22 ya. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat manusia yang tak kurang-kurangnya selalu mendapatkan karunia yang tak terhingga sampai dengan saat ini, di mana Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan, termasuk kesehatan, dan hari ini hari pertama mulai mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi. Tentunya syukur alhamdulillah kepada kita semua bahwa kita diberikan kesehatan tersebut, masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pembukaan dan sekaligus 90 hari ke depan, ya 90 atau 91 hari ke depan, untuk bisa mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi ini. Yang tentunya ada dua versi, baik klasikal maupun learning, blended learning kombinasinya. Namun, bukan berarti itu tadi yang disampaikan Kepala Balai adalah rigid, ya bukan tidak mungkin nanti perkembangan dari sisi waktu dan kondisional kesehatan. Moga-moga kita semua diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sampai dengan akhir. Ya, karena kita tidak tahu proses protokol kesehatan meskipun kita ikuti dengan disiplin dan tuntas, namun kita tidak tahu, moga-moga kita semua tetap dalam kondisi sehat, itu yang penting. Karena kalau tanpa kesehatan, ya saudara-saudara sekalian, nanti dalam mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini pasti akan terganggu. Ada saja, ya, karena seperti hari kemarin, pada saat saya membuka PKN tingkat 2 atau PIM 2 lah, ya supaya mudah mencerna. Pada saat saya membuka PIM 2 di Bandung, ya pesertanya ada 34, 24 dari internal PUPR, 10 dari luar, 7 dari kepolisian, 2 dari Bapeten, 9, 1 dari dinas. Nah, proses waktu pada saat membuka pun pengarahan dari Kepala LAN, 2 hari kemudian informasinya Kepala LAN swab positif di satu tempat. Tapi di lain tempat swab lagi di Gatot Subroto negatif. Nah, kadang-kala seperti itu. Tapi jangan menjadikan itu rasa khawatir. Ya, protokol kesehatan saya kira kita sudah terpenuhi. Makanya sampai dengan posisi terkini, Balai 3, ya, Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 3 Jakarta. Nah, saat ini Kepala Balainya Pak Yunardi, beberapa hari lalu pada saat ulang tahun Lembaga Administrasi Negara yang ke-63, ya. Balai Pengembangan Kompetensi 3 mendapatkan apresiasi lembaga kediklatan yang mendapatkan penghargaan terbaik. Tepuk tangan dulu. Namun itu semua juga tergantung pada kita semua yang ada di ruangan ini, yang saat ini Bapak Ibu sekalian akan mengikuti PKA Angkatan 2 2020. Ya. Jadi kita bersama-sama, tidak ada penyelenggara, tidak ada juga peserta. Semuanya kolaborasi termasuk Bapak Ibu sekalian menjadi WI
Saya terima kasih hadir di ruangan ini meskipun ada yang mengikuti secara virtual. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selain protokol kesehatan tentunya tadi sudah disinggung Pak Kepala Balai dan Pak Karo, kita ini mendapatkan amanat Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Yang kedua PP 11 2017 manajemen ASN dan perubahannya PP 17 2020. Turunannya banyak sekali, ya, turunannya banyak sekali, ada Perkalan, ada Permen PUPR, ada PerKPKN dan sebagainya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian selaku administrator yang bidang tugasnya sehari-hari, entah itu di teknis maupun non teknis, ya, kolaborasinya tanggung jawabnya adalah sama. Sehingga ada baiknya dikala waktu longgar aturan tersebut sebaiknya diketahui, dibaca, dipahami. Nah, tadi diambil contoh oleh Pak Karo. Ya, pada saat kita organisasi kita ini makin, sebenarnya bukan makin gemuk, mungkin salah mengerti ini teman-teman ini, bukan makin gemuk, tetapi makin mendekatkan kepada fungsi pelayanan. Ya, Republik kita tercinta ini kan 34 provinsi, tentang geografisnya cukup luas, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya, kemudian tugas membangun infrastrukturnya 5 tahun terakhir ini cukup masif, termasuk penugasan-penugasan kepada pimpinan kementerian atau lembaga kita. Dari entah itu dari Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi pemerintahan maupun dari masyarakat, dari DPR. Jadi kita semua harus bisa memahami itu, jadi bukan karena organisasi gemuk, tapi mendekatkan fungsi pelayanan sehingga cepat dapat respon dari keluhan masyarakat selaku penikmat atau pengguna dari infrastruktur itu sendiri. Sehingga nanti kalau dalam memproses, tadi saya setuju, apabila ada anggota kita atau anak buah kita yang pengen mutasi, rotasi, atau promosi, syukur-syukur promosi, kalau promosi mungkin kewenangan bukan ada pada Bapak Ibu, tapi pada pimpinan, ya, kalau eselon 2 dan 3 itu karena oleh kementerian, oleh Pak Menteri. Namun apabila pindah mutasi atau rotasi, jangan buru-buru untuk yang namanya dulu istilah kita adalah lolos buto. Tetapi karena kita setiap tahun, ya, yang purna bakti dan tidak bisa menjalankan tugas secara tuntas, apakah itu hambatan karena memang garis tangan usia, meninggal misalnya, dan lain-lain, sehingga antara yang diterima dan yang keluar tidak balance. Ya, kalau di kepolisian itu kan ada rasio 1 polisi sekian penduduk, ada kan? Nah, kalau kita sebenarnya juga arah sana nanti suatu saat. Kalau kita kan taunya angka-angka berapa sih variasi dari peringkat infrastruktur Republik kita tercinta. Nah, saya kira Bapak Ibu tahu. Dari sumber datanya dari mana? Misalnya di World Economic Forum. Nah, di Bapak Ibu sekalian nanti juga akan ada yang namanya Talent Global Competitive Index. Itu bisa kita upayakan peringkat atau dinilai dari peringkatnya yang salah satunya kita lakukan saat ini. Pendidikan pelatihan, coaching klinik, mentoring, peningkatan kompetensi, kediklatan teknis, dan sebagainya. Nah, kebetulan salah satu saat ini Bapak sekalian selaku pejabat administrator mengikuti pelatihan kepemimpinan tentang manajerial. Ya. Nah, ini buat Bapak Ibu sekalian sangat penting karena ada yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, tadi sudah disinggung dari 17 modul yang Bapak Ibu sekalian nanti akan mengikuti pembelajaran. Saya hanya merangkum 4 saja. Yang pertama itu kepemimpinan.
yang Pancasilais dan nasionalisme. Nanti akan ada dalam proses pembelajaran itu. Dalam kelompok bagian dari 17 tadi. Yang kedua, kepemimpinan kinerja. Mau atau tidak mau, saudara sekalian, yang saat ini sudah menduduki eselon 3 atau nanti calon-calon eselon 3, ya, kepemimpinan kinerja itu menjadi pengungkit yang sangat tinggi di dalam kinerja organisasi. Karena ujung tombak manajerialnya ada di Bapak Ibu sekalian, makanya namanya pendidikan manajerial, administrator. Ya. Nah, nanti di antara Bapak Ibu sekalian saya yakin tidak lama lagi ya mungkin juga akan mengikuti yang namanya pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PIM 2 itu untuk pejabatan strategik. Ada lagi satu lagi nanti di atas. Pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1 atau PIM 1 itu harus visioner, harus bisa melihat out of the box. Nah, itu kalau dulu senior-senior kita mengatakan kalau sudah mengikuti ini kita harus bisa berpikir out of the box. Nah, itu nanti. Kalau saat sekarang administrator lebih banyak kepada bagaimana mengimplementasikan aturan dengan benar, memanage dengan baik, mengolah seluruh staf yang ada di unit kerjanya dimaksimalkan untuk menjadi pengungkit. Ya, kadang-kala dampaknya adalah kita bekerja tanpa mengenal waktu, itu sudah bagian dari kinerja, saya kira nggak masalah. Ya, makanya apalagi ditambah sekarang ada hikmah di balik musibah. Ya, kita ini sekarang pada kondisi COVID-19, tetapi bukan berarti ada COVID-19 kita mempunyai hambatan. Justru tidak. Satu-satunya bukti yang menjadikan bahwa kita bisa berkinerja tinggi dan memberikan motivasi serta inovasi dari Bapak Ibu sekalian adalah kita bisa bekerja dimanapun tanpa harus ketemu muka. Buktinya adalah kalau kita melakukan virtual meeting, ya kan? Nah, tanpa dibatasi jumlah. Mau berapapun, Bapak menggunakan media apapun, kalau HP mungkin terbatas, ya, kalau virtual mungkin sekarang banyak sekali, dan macam-macam. Nanti dalam proses pembelajaran, tadi sudah disinggung Kepala Balai, adanya penyesuaian kurikulum dan modul, ya. Bapak melakukan PKA ini agak berbeda dengan PKA yang sebelumnya. Yang sebelum 2020, di mana lebih banyak klasikal. Ya, kita polanya sudah berubah. Klasikal itu ketemu tatap muka berapa persen, daring sekian persen, Bapak Ibu melakukan tugas mengikuti pembelajaran, bisa tidak harus ketemu muka. Kalau dulu selalu ketemu muka. Ketemu di sini ngomong, paparan segala macam. Nah, suatu saat kita tidak bisa lagi mengikuti itu. Nah, inilah yang namanya hikmah di balik musibah. Ada COVID, hikmahnya Bapak Ibu belajar dengan menggunakan fleksibilitas tinggi, bisa di unit kerja, bisa di rumah, tergantung dari kondisional, dan Bapak Ibu sekalian langsung adaptif, mengikuti perkembangan ilmu, tidak taunya secara tidak sadar, dari teknologi informasi, belajar Zoom, belajar meeting, Google Meet, belajar transformasi ke arah 4.0 yang mungkin sekarang harusnya grade-nya baru basic, ya, baru belajar. Nggak taunya kita sudah pada posisi entah intermediate, entah sudah advance. Kita ngomong besok kita Zoom, itu Bapak Ibu sudah tahu, langsung nanya, mana ID sama password-nya, kan gitu kan? Dulu awal-awalnya mungkin kalau kita tidak ada hikmah sekarang COVID ini, apa itu Zoom? Baru mikir, udah pakai WA saja. Nah, ini kan sudah tidak sadari bahwa Bapak Ibu sekalian saat tidak langsung mendapatkan pembelajaran transformasi teknologi informasi 4.0 yang di dalam range-nya kita sebenarnya posisi 2019 itu baru basic, 2020 intermediate, 2021 mungkin advance, 2022 dan seterusnya pada posisi sudah sosialisasinya sudah kita nggak perlu lagi virtual itu dikasih pembelajaran. Nah, ini hikmahnya sebenarnya. Ya, Bapak sekalian, dan itu nanti diaktualisasikan dalam keseharian kita selaku kepemimpinan.
selaku kebersamaan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari pimpinan. Ya, tidak ada hambatan saya kira kita sepanjang WiFi-nya nggak ada masalah, termasuk semua unit kerja dimanapun, termasuk unit kecil. Tidak ada lagi cerita bahwa WiFi-nya terbatas. Kita sudah banyak sekali. Nah, ini tidak disadari bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menikmati dan memposisikan bahwa pemahaman tentang teknologi informasi tidak perlu melakukan suatu penjenjangan dari basic, intermediate, advance, dan seterusnya. Tapi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian sudah mungkin sudah pada posisi intermediate atau advance. Pakai Zoom sudah, begitu sudah menggunakan HP Android, langsung buka dimanapun bisa. Hanya layar yang muncul paling hanya 2 atau 4 peserta maksimum. Mungkin kalau pakai layar yang lebih besar, mungkin bisa 25. Layar yang lebih besar lagi mungkin lebih banyak. Atau berapa kita susun. Ya, Pak Anu kan tahu persis kalau di Pusdatin. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya harapan kita, ya, BPSDM dalam hal ini, selain Bapak Ibu sekalian selaku pejabat administrator, di samping sebagai ujung tombak di dalam manajerial, tetapi juga mampu memiliki kemampuan dan kesadaran secara kepemimpinan yang Pancasila dan nasionalisme tinggi. Tanpa adanya kepemimpinan Pancasila nasionalisme, mustahil kita akan mendapatkan pemimpin yang berakuntabilitas jabatan administrator yang berkebangsaan. Ya. Setiap kali ada acara Indonesia Raya dan Mars Pekerjaan Umum yang isinya kata-kata itu tidak pernah lupa. Nah, itu supaya kita tahu semua. Selain itu juga diharapkan menjadi pemimpin yang dalam mencapai tujuan bisa menjadi hasilnya menjadi pengungkit yang lebih tinggi. Nah, tadi ada dari SDA, berapa orang tadi? Ada dari Sekjen 1 orang, Irjen 1 orang, SDA 5 orang, Bina Marga 4 orang, Perumahan 1 orang, Bina Konstruksi 4 orang, Pembiayaan Infrastruktur 2 orang, ada BPSDM 2 orang. Ini Pak Karo nanti bisa dilaporkan ke Bu Sekjen, ini lengkap Pak ini. Ya, DG, Direktorat Jenderal ABCP yang outputnya mewujudkan barang untuk dinikmati oleh masyarakat selaku pengguna infrastruktur, dan Sekjen, Ejen, Badan ini yang mendukung di dalam perwujudan infrastruktur itu. Jadi kita kolaborasinya sudah lengkap, sehingga nanti pada saat bagaimana menyusun tugas kelompok untuk bagaimana berupaya memberikan ide terhadap aksi perubahan, saya kira lengkap. Nah, moga-moga angkatan ini bisa menjadi mendapatkan kompetitor yang sebelumnya di Bandung mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Tetapi Bapak Ibu sekalian saya ingatkan bahwa di era sekarang termasuk perubahan nomenklatur ya. Kalau semula BPSDM ini induk unit organisasi tetap, tapi ke bawahnya terjadi perubahan nomenklatur ya. Khususnya di Balai 3 lah, kalau dulu teman-teman mengetahui atau mendengar namanya adalah Balai Diklat. Sekarang namanya adalah Balai Pengembangan Kompetensi. Nah, ini supaya terjadi pemahaman yang betul-betul tuntas. Pengembangan kompetensi berarti ukurannya bukan karena Bapak punya sertifikat, tetapi kebisaan. Bapak bisa apa setelah menjabat eselon 3? Bisa apa nanti sebagai calon eselon 2? Bisa apa sebagai calon eselon 1? Saat ini di dalam pelatihan kepemimpinan administrator, manajer yang bagus. Nah, berarti bisa menjadi manajer saat ini. Nah, ini
tuntutannya di dalam pengembangan kompetensi itu bukan karena sertifikat Bapak Ibu sekalian sudah ada kok. Tinggal ngambilnya nanti pada saat selesai kan gitu. Bahasa kesehariannya bisa dengar seperti itu ya Pak Asep ya. Sertifikat Bapak Ibu sudah ada. Tinggal kapan saya tanda tangan, nah dan kapan Bapak ngambil. Tetapi ayo kita buktikan Bapak bisa apa di dalam proses pembelajaran, diberikan materi, mempraktekkan, melatih diri di dalam uji kompetensi dan manajerial, nanti dalam proyek perubahannya, action plan-nya, yang bisa mempengaruhi organisasi ke arah kinerja yang lebih optimal. Ya, ini terus akan kita lakukan terus. Kurikulumnya pun juga akan kita sesuaikan. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan sekaligus angkatan yang sekarang, ya 2 angkatan yang tahun ini kita lakukan PKA, yang pertama di Bandung, yang kedua sekarang, mungkin kalau masih ada waktu akan ada lagi 1 angkatan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020. Yang ke depan mungkin akan saya tarik lebih awal, supaya tidak mengganggu kepada unit kerja Bapak Ibu sekalian, pimpinan unit kerja Bapak Ibu sekalian, dan unit organisasi Bapak Ibu sekalian selaku penanggung jawab program. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian kan di unit organisasi eselon 2-nya kan yang bertanggung jawab mewujudkan output, ya kan? Nah, ketergantungan sangat tinggi kepada para pejabat administrator yang saat ini Bapak Ibu sekalian mengikuti. Nah itu dari saya, moga-moga Bapak Ibu sekalian diberikan karunia kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin ya, supaya tidak mengganggu kesehatan Bapak Ibu sekalian, termasuk kalau nanti pada saat off kampus ya, betul-betul bisa menjaga diri. Karena jangan sampai nanti mengganggu aktivitas diri di dalam PKA, pelatihan kepemimpinan administrator Bapak Ibu sekalian. Demikian yang saya harapkan, dan mohon kepada nanti Bapak Ibu sekalian pada saat dinamika kelompok, saya yakin munculkan kemampuan diri masing-masing dalam berdiskusi, tetapi tidak untuk mau menang sendiri. Justru itulah banyak sekali nanti materi pembelajaran dari 17 kurikulum modul tadi yang ada penyesuaian-penyesuaian dan akan menjadikan bagian dari penilaian saudara sekalian. Demikian dari saya, moga-moga apa yang kita niatkan bersama ini memberikan nilai tambah dan manfaat setinggi-tingginya kepada organisasi di dalam mewujudkan dan memfasilitasi fungsi pelayanan kita kepada pengguna infrastruktur pada umumnya dan memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Dan sekaligus melalui acara ini tadi sudah disampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua yang dimulai pada hari ini Senin 10 Agustus 2020 dengan resmi saya buka.